9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. SMP Negeri 9 Kota Probolinggo adalah sekolah menengah pertama yang terletak di Jalan Cokro Aminoto nomor 11 Kota Probolinggo. Dilihat dari bangunan yang tinggi dan kokoh, kita dapat mengetahui bahwasanya bangunan ini adalah ciri khas peninggalan zaman Belanda. Betul, sekolah ini berdiri sejak tahun 1928. Pada awalnya, sekolah ini bernama Sekolah Teknik, dipimpin oleh kepala sekolah berkebangsaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah pusat merubah SD menjadi SMP Keterampilan. Lalu pada tahun 1997, SMP Keterampilan berubah lagi menjadi SMP Negeri 9 Kota Probolinggo hingga saat ini. Letak SMP Negeri 9 yang berada di tengah jantung kota Probolinggo menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya karena akses transportasinya yang sangat mudah dan berada di zona pendidikan di mana banyak sekolah yang dibangun di sekitaran SMP Negeri 9 sehingga proses KBM bisa menjadi lebih kondusif. Saat ini SMP Negeri 9 dipimpin oleh Bapak Komarudin, Magister Pendidikan Agama Islam selaku kepala sekolah. Didukung oleh 42 tenaga pendidik profesional dan 14 karyawan yang ulet membawa SMP Negeri 9 Probolinggo meraih juara dalam ajang manajemen berbasis sekolah MBS. Tidak tanggung-tanggung, SMP Negeri 9 Probolinggo berhasil meraih juara 1 selama 2 kali berturut-turut dan juara 2 di penyelenggaraan tahun kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala rasulillah la hawla wala quwwata illa billah. Untuk seluruh warga SMP Negeri 9, perkenalkan bahwa nama saya Komarudin SPD MBDI, menjabat Kepala Sekolah SMP Negeri 9 terhitung pada tanggal 2 Juni 2020. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya karena sudah mensupport program-program kami, program-program daripada SMP Negeri 9 untuk kemajuan pendidikan ke depan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh wali murid kelas 7 baru yang sudah diterima di SMP Negeri 9. Mudah-mudahan panjenengan menitipkan di SMP Negeri 9 ini kami dapat membawa putra-putri Bapak Ibu semua menjadi insan yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cerdas dan terampil. Ini sebagaimana amanah daripada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, di mana tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka dari tujuan pendidikan ini kami membreakdown kepada visi pendidikan SMP Negeri 9, yaitu cerdas, terampil, berbudaya, dan berwawasan lingkungan yang didasari keimanan dan ketakwaan. Maka tujuan sekolah ini sebenarnya ke depannya adalah
bagaimana mendidik putra-putri kita, warga SMP Negeri 9 secara keseluruhan, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penekanannya kepada akhlak mulia. Maka dengan akhlak mulia inilah kami berusaha selaku kepala sekolah, Bapak Ibu guru, berusaha semaksimal mungkin agar pendidikan di SMP Negeri 9 mengacu kepada perilaku akhlak yang baik, pembentukan karakter dan budi yang baik pula. Maka di sini sebagai fundamental yang sangat mendasari untuk menjadi warga negara yang nantinya yang cerdas, terampil, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Tujuan dan fokus kami sebenarnya ke depan adalah membangun insan-insan yang cerdas cendekia, yang berdasarkan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan nantinya aktualisasinya kepada pendidikan akhlak yang baik, karakter yang baik. Sebab disinilah sebenarnya keberhasilan itu. Buat apa pandai, buat apa dia cerdas, tetapi akhlak mulianya tidak baik. Maka kita harus bersinergi untuk membangun pendidikan ini, baik kepala sekolah dengan guru, guru dengan tata usaha, kepala sekolah dengan tata usaha, kemudian termasuk dengan orang tua siswa secara keseluruhan. Kalau ini kita bersama-sama membangun secara bersinergi, saya yakin bahwa SMP Negeri 9 ke depannya akan terbangun insan yang betul-betul beriman kepada Allah, cerdas dan takwa. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, dan mudah-mudahan apa yang sudah kami tanamkan, yang kami canangkan itu terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan SMP Negeri 9 Probolinggo berorientasi pada pelayanan publik yang berfokus pada mutu pendidikan dengan memanfaatkan secara maksimal perkembangan iptek dan kesenian budaya lokal. Kurikulum adalah ruh dari sebuah lembaga pendidikan. Muatan kurikulum di SMP Negeri 9 Probolinggo mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik sesuai dengan kurikulum nasional, di mana pada setiap mata pelajaran dan kegiatan pengembangan diri sesuai dengan kompetensi dasarnya yang terintegrasi di antaranya pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, pendidikan lingkungan hidup, sekolah ramah anak, gerakan literasi sekolah, penguatan pendidikan karakter, dan lain sebagainya. Struktur kurikulum SMP Negeri 9 Kota Probolinggo tahun ajaran 2020-2021 dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, struktur kurikulum masa pandemi COVID-19 zona merah, yaitu pembelajaran jarak jauh atau daring, di mana siswa melakukan kegiatan belajar dari rumah. Yang kedua, struktur kurikulum pandemi COVID-19 era new normal zona hijau, yaitu tatap muka terbatas, di mana siswa menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Yang ketiga, struktur kurikulum normal, yaitu sesuai Permendikbud nomor 35 tahun 2018 atau sebelum ada pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh untuk masa pandemi atau zona merah, SMP Negeri 9 Kota Probolinggo memilih pendekatan daring atau luring atau kombinasi keduanya sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana peserta didik. Peserta didik diminta memakai seragam sekolah dengan teknik pembelajaran melalui beberapa cara, di antaranya melalui Google Classroom, melalui Google Form, melalui Zoho Form, melalui video pembelajaran yang include dalam Google Classroom, melalui aplikasi video conference seperti Zoom, Webex, dan Google Meet, melalui YouTube, melalui akun Facebook, atau melalui aplikasi WhatsApp Group, aplikasi Microsoft Office, dan media aplikasi lainnya yang diperlukan.
Mekanisme pembelajaran daring di SMP Negeri 9 Probolinggo yang dilakukan oleh guru pengampu berpusat di sekolah kepada peserta didik dengan cara memberikan jadwal pembelajaran, jam pelajaran hanya 3 jam per hari, memastikan peserta didik mengikuti secara keseluruhan. Jika ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan baik dari segi alat maupun jaringan, maka pihak sekolah akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan home visit, meminta hadir ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran daring di laboratorium komputer dan wajib mengikuti protokol kesehatan. Mekanisme pembelajaran tatap muka terbatas era new normal zona hijau di SMP Negeri 9 Kota Probolinggo dilakukan dengan kegiatan yang pertama, pembelajaran dimulai dari pukul 07.00 dan pulang pukul 10.00 bagi siswa yang terbagi menjadi shift pagi. Dan yang kedua, pembelajaran dimulai dari 10.45 dan pulang pukul 13.45 bagi siswa yang terbagi menjadi shift siang, di mana dalam rentang waktu belajar tersebut tidak ada jam istirahat dan wajib melakukan protokol kesehatan COVID-19 untuk mencegah penyebarannya. Setiap jenjang akan dibagi menjadi 2 shift dan akan bergantian shift tiap minggu sampai kondisi normal kembali. Selain pembelajaran, beberapa jenis asesmen juga dipersiapkan oleh Ibu Bapak Guru SMP Negeri 9 Kota Probolinggo. Dari aspek pengetahuan, keterampilan, penugasan, asesmen harian, asesmen tengah semester, sampai asesmen kolaboratif untuk penilaian akhir semester. Berikut adalah beberapa kriteria terkait dengan asesmen Merdeka Belajar peserta didik di SMP Negeri 9 Kota Probolinggo tahun ajaran 2020-2021.